Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fatir Adli Ahmad Arifki. Perkenalkan, nama saya Nabil Makarim. Perkenalkan, saya Ramadan Akbenrasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abiwardana. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu rekan kami, yaitu Mas Abi, yang telah melakukan pengabdian masyarakat di desa mana ya, Mas? Desa Ketengger, Mas. Oh, desa Ketenggar. Nah, jadi dibuatnya pengabdian masyarakat itu tujuannya buat apa ya, Mas? Kalau boleh. Jadi kami udah sama dosen ya, udah datang lah ke tempatnya, kita cari permasalahan di curug itu apa. Jadi sebenarnya curug ini tuh curug baru ya, curug baru ada, baru diterbitkan dan baru juga disahkan kemarin oleh Pemda Jateng ya. Nah, di curug itu kita menemukan beberapa masalah lah di entah itu di SDM ataupun di fasilitasnya lah, sapras istilahnya. Jadi kita punya permasalahan itu lumayan banyak ya bisa dibilang. Yang pertama, media informasi belum ada, jadi LMDH itu belum, LMDH Gempita itu selaku seperti SDM orang-orang situ, orang-orang Curug dan orang-orang desa Ketengger itu belum mempunyai media informasi seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Jadi kalau misal kita nyari di Instagram LMDH Gempita ataupun Curug Muntu itu belum ada. Yang kedua itu ada Curug Muntu sebagai destinasi ekowisata belum dikenal luas karena kurangnya promosi. Nah, kurangnya promosi ini disebutkan di tadi karena sosial media tersebut emang kurang buat diinovasikan untuk dipasarkan ke masyarakat, untuk masyarakat tuh agar tahu itu kalau misal ada sebenarnya Curug Muntu, curug baru seperti itu. Jadi yang ketiga ini ada kurangnya penguasaan teknologi informasi. Nah, balik lagi di teknologi informasi itu kan ada, kembali lagi ada banyak informasi itu bisa kita tahu dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan teknologi itu entah sosial media ataupun teknologi secara hardware, entah itu wifi, entah itu access point dan lain-lain. Nah, ada lagi pengurus dan anggota LMDA itu terdapat 131 laki-laki, 4 perempuan dan usianya itu rentang 30 sampai 70 tahun. Hanya pendidikan SD sampai SMP. Nah, mereka ini memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Kembali lagi kita juga inspeksi lah. Kita juga mencari tahu bahwasanya memang mereka itu masih dalam rentang pendidikan SD atau sampai SMP. Nah, yang keempat ini sulitnya membuat dan mengelola konten digital untuk media sosial, kurang kemampuan komunikasi dan bahasa Inggris, pengurus dan anggota belum memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Mungkin dengan adanya pengabdian masyarakat ini, kita juga mempunyai permasalahan ini agar mereka itu bisa memiliki keterampilan bukan hanya di berbicara dengan orang desa Ketengger ataupun sekitarnya, tapi juga dengan orang-orang yang berada di sosial media seperti itu. Lalu ada pengurus dan anggota belum memiliki penguasaan bahasa untuk melayani wisatawan domestik dan asing. Nah, ini kembali lagi yang tadi itu permasalahan di mana bahasa Inggris ya. Kadang bahasa Inggris itu sekarang jadi bahasa internasional yang kita butuhkan itu sebagai kayak media pembicaraan, itu makanya bahasa Inggris sekarang ya. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan destinasi yang belum optimal. Yang ke-8, tidak adanya pelayanan yang baik untuk wisatawan karena keterbatasan SDM. Bisa kita ketahui di awal ya, karena tadi SDM itu terbatas hanya 131 orang. Nah, di situ tuh terbagi ya, ada beberapa kelompok lagi. Jadi nggak bisa satu kelompok itu untuk memegang satu Curug Muntu ini. Jadi kita sebenarnya butuh banyak SDM buat si curug ini. Makanya itu jadi salah satu permasalahan yang kita cari solusinya lah, seperti itu. Lalu yang 9, belum ada pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan manajemen wisata. Yang ke-9, minimnya alternatif destinasi. Nah, ini alternatif destinasi
Yang ke-10, Curug Muntu masih kalah populer dibanding Curug Jenggala dan Curug Bayan. Kalau teman-teman udah tahu, kalau teman-teman orang Purwokerto pasti udah tahu lah Curug Jenggala sama Curug Bayan itu yang ada di Baturaden. Jadi curug-curug ini emang bisa dibilang itu udah terkenal ya, karena memang udah lama juga, dan Curug Muntu ini baru. Jadi permasalahan itu yang kita carilah solusinya, bagaimana Curug Muntu ini bisa sama-sama populer dengan Curug Jenggala dan Curug Bayan. Yang ke-10 ini ada potensi ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi ekonomi lokal itu bisa dibilang dengan fasilitas ekonomi lokal. Jadi mungkin dengan fasilitas atau penjualan lokal dengan desa lokal itu yang dijual di curug tersebut, karena sebelumnya memang belum ada pembayaran tiket dan lain-lain. Itu juga jadi salah satu permasalahan. Nah, itu sekian permasalahan yang aku dan temanku dan dosen-dosen itu untuk mencari solusi agar pengembangan Curug Muntu ini menjadi baik seperti itu. Makanya kemarin kita pilih Curug Muntu. Seperti itu, Mas Fatir. Baik, terima kasih Mas Abi atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan. Oke, mungkin dari aku kepada Mas Abi, aku mau nanya nih. Mungkin kan Mas Abi melakukan pengabdian masyarakat itu kan dari program kampus ya Mas. Nah, itu Mas Abi itu inovasi yang dilakukan dari Mas Abi, terus dosen, terus dan juga mahasiswa yang lainnya, itu apa Mas inovasinya? Nah, kembali lagi, kita tahu permasalahan di desa tersebut ya. Nah, dengan permasalahan tersebut kita juga tahu kalau Curug Muntu ini masih butuh perkembangan. Nah, jadi ada beberapa poin ya yang bisa bikin kita tuh punya inovasi buat ngembangin Curug Muntu ini. Yang pertama, karena rendahnya literasi digital yang tadi udah disebutkan di awal, kurangnya infrastruktur kayak gitu, keterbatasan penggunaan bahasa, komitmen partisipasi pengelola, resistansi terhadap perubahan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, nah keterbatasan waktu pelaksanaan, respon wisatawan yang tidak konsisten. Nah, solusi ini bisa dijadikan inovasi gitu loh. Inovasi kalaupun kita memang kita kan memang pengabdian masyarakat ya. Kita pengen memajukan masyarakat secara luas, secara universal seperti itu. Nah, ini dikhususkan itu di tempatnya di Curug Muntu. Jadi inovasi yang kita lakukan dengan dosen-dosen itu mempunyai alasan yang tadi saya sebutkan. Seperti itu, Mas Akbar. Oke, baik Mas Abi. Mungkin dari teman-teman yang tanya. Oke, saya mau bertanya nih Mas. Boleh, Kesulitan silakan. apa yang Mas Abi alami selama kegiatan pengabdian masyarakat itu berlangsung? Kesulitan ya. Sebenarnya kesulitan dalam apa dulu ini Mas? Dalam transportasi atau dalam inovasi atau dalam Iya, infrastruktur? transportasi itu tadi, karena kan bilang tadi infrastrukturnya belum memadai gitu. Oke. Jadi kita punya apa namanya beberapa poin ya bisa dibilang tuh. Jadi yang pertama itu dalam infrastruktur kita kesulitannya itu memang awalnya tuh hanya bebatuan dan itu pun bebatuan air tanpa adanya bisa dibilang standing tangga atau standing lurusan yang bagus untuk infrastruktur perjalanan menuju Curug seperti itu. Nah, jadi dari kami ya kesulitannya ya memang itu untuk membangun, untuk membentuk semen, untuk mengukur jembatan yang agar melewati langsung ke Curug. Nah, dari situ pun infrastruktur yang kami buat memang membutuhkan waktu yang banyak, dengan sebelumnya juga belum ada infrastruktur untuk pembayaran tiket, akhirnya dibangun juga. Lalu lebih beratnya itu yang memang perjalanan ke Curugnya itu, karena sebelumnya perjalanan ke Curug itu memang batu-batuan dan tanah itu untuk cuaca hujan itu sangat
bahaya sekali ya, atau mendung seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah udah terlaksana, udah kita buat jembatan, udah buat tempat pembayaran karcis dan lain-lain. Seperti itu permasalahan yang bisa dibilang kesulitan dalam infrastruktur membangun lah. Seperti itu Mas. Oke, baik Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Oh ya, tadi dari Mas Habib bilang kayak banyak perubahan gitu lah ya. Itu kira-kira pelaksanaannya berapa lama ya, Mas? Itu kami mulai itu dari pengajuan proposal itu bulan Juni. Kita udah buat bangun infrastruktur itu dari bulan November atau Oktober kemarin. Nah, jadi dalam waktu rentan dari Juni sampai Desember ini emang kita telah menyelesaikan dengan beberapa solusi ya. Jadi aku sama temanku dari anak teknik industri dan beberapa dosen dari dosen luar juga, solusi dan target yang udah kita lewatin di beberapa bulan itu. Jadi yang pertama ini untuk mengatasi masalah media informasi yang belum ada, kami memberikan pelatihan. Jadi ada beberapa pelatihan untuk cara menggunakan media sosial dengan mungkin membuat akun dulu, akun Facebook, Instagram, TikTok, lalu kami jelaskan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Nah kedua ini ada kurangnya penguasaan teknologi informasi, jadi kami kami telah menyelenggarakan lah pelatihan. Jadi teknologi informasi ini bisa dibilang dengan pengeditan video atau penjelas video untuk memperjelas pemandangan yang bagus seperti itu. Dengan teknologi informasi contohnya ini CapCut ya atau VN. Nah kita juga udah buat pelatihan cara menggunakannya seperti itu, menggunakan pengeditan video. Lalu bisa digunakan dengan yang tadi di awal platform TikTok, platform Instagram, dan platform Facebook bisa untuk menjadi pemasaran karena orang-orang tentunya bakal tertarik ya. Bakal tertarik dengan pengeditan video yang bagus, dengan latar video yang bagus. Nah, jadi yang ketiga ini kemampuan komunikasi penguasaan bahasa Inggris. Nah, ini kita juga udah buat pelatihan. Kita mengajarkan bagaimana bahasa Inggris secara basic, bahasa Inggris secara pemasaran, bahasa Inggris secara sosial media, bahasa Inggris secara Gen Z yang bisa dibilang jika kita mengikuti zaman Gen Z ini, kita juga bakal tahu patokan orang-orang ingin ke sana tuh gimana sih, make bahasa apa sih untuk menarik istilahnya asik nih orang, terus asik nih tempatnya enak nih seperti itu. Nah, dengan pengelolaan dari bahasa Inggris ini dengan adanya mungkin nanti akan ada turis internasional datang ke Curug ini akan sangat berguna ya tentunya ya. Jadi kita juga tanpa ragu udah bisa untuk memberikan basic bahasa Inggris yang telah dipelajari seperti itu, apalagi tentang ini ya wisata kayak gitu. Nah, jadi pengelolaan destinasi belum optimal juga kami udah menentukan SOP. Jadi SOP ini bisa dibilang apa ya, standar operating procedure apa ya, untuk pelayanan wisatawan. Nah, ini sebagai pengembangan paket wisata yang terintegrasi juga dengan destinasi lain. Jadi kami juga bisa dibilang itu udah kerjasama gitu sama Curug Jenggala, Curug Bayan. Nah, jadi bisa dibilang Curug Jenggala dan Curug Bayan dan Curug Monto ini bisa dibilang bersaudara jadinya. Kompetitif dan menarik bagi wisatawan itu bisa dibilang juga. Kalau si Curug ini memang baru, jadi kita juga ingin bekerja sama, ingin bersahabat agar lebih kompetitif. Nah, terakhir juga kita berfokus sama pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung pengembangan. Jadi ada mungkin kayak pelatihan kemarin tuh ada ya pelatihan dan lain-lain. Jadi
entah itu di bagian kuliner dan tadi kita juga sempat bahas kalau masalah ekonomi lokal. Ini juga ada pelatihannya, jadi kita bisa untuk bisa dibilang pemasaran perekonomian lokal, penjualan secara lokal di daerah Curug Muntu itu. Nah, solusi-solusi yang tadi juga bisa dibilang menjadi agar menjadi Curug Muntu itu lebih dikenal luas, terus menarik lebih banyak wisatawan. Nah, juga memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat lokal. Kita juga yang dibilang ini pengembangan Curug Muntu, karena memang orang-orang sana yang seperti yang sempat saya dengar, mereka itu ada yang beberapa yang bisa dibilang apa ya istilahnya, menggantungkan rezekinya tuh dari wisata sekitar kayak gitu. Nah, jadi dari sini juga inovasi kami untuk mengembangkan wisata tersebut agar wisata tersebut semakin luas dikenal orang, semakin mendatangkan rezeki banyak untuk masyarakat lokal, seperti itu Mas Fatir. Baik, berarti itu untuk pengabdian terhadap masyarakatnya itu sudah selesai atau sampai sekarang tuh masih dalam Sudah. berjalan ya? Sudah dalam tahap kemarin juga sudah upload jurnal juga, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang untuk terkait laporan akhir, kebetulan saya belum paham karena memang yang memegang laporan itu dari dosen-dosen, seperti itu Mas Fatir. Baik, terima kasih Mas Abi. Ya, silakan Oke, teman-teman yang sama-sama. lain mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin bisa dikasih tahu Mas apa akun sosial media resmi Curugnya, biar teman-teman bisa tahu, bisa melihat juga. Gimana Mas, bisa diulangi? Boleh dikasih tahu nggak apa akun sosial medianya? Oh, akun sosial media di Instagram tuh saya sempat tahu itu, saya juga sempat untuk menjelaskan ke yang megang sosial media, yang megang Instagramnya seperti itu, diganti nama. Jadi namanya itu @curugmuntu/Tirtasena, seperti itu guys. Curugmuntu/Tirtasena. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Cukup. Cukup. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sekiranya dengan Mas Abi menjelaskan mengenai pengabdian masyarakat tadi dapat memberikan inovasi bagi teman-teman sekalian. Terus juga kita cukupkan untuk sampai di sini saja sesi wawancaranya. Mungkin dari aku dan teman-teman sekalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.